mutasi. Kenapa baru di-record sekarang? Jadi mutasi adalah perubahan pada basa. Ini cukup clear gitu. Jadi yang berubah itu apa? Pada DNA basa nitrogennya. Jadi mutasi adalah perubahan pada basa nitrogen suatu DNA. Oke, ketika DNA sudah berubah, maka kita bisa bedakan mutasi itu. Ada mutasi yang merubah basa nitrogennya cuma satu dari suatu DNA. Itu yang kita sebut dengan mutasi titik. itu yang disebut dengan mutasi titik. Karena yang berubah cuma satu basa nitrogen. Pada DNA, iya. Tapi yang berubah satu basa nitrogen. Ada mutasi yang sifatnya yang berubah itu cukup banyak. Nah, kita sebutnya fragmen DNA yang berubah. Karena bukan satu basa, tapi ada banyak basa yang berubah. Ada mutasi yang merubah urutan pada sekelompok besar satu DNA sehingga merubah bentuk kromosom atau jumlah kromosom. Kromosom itu DNA bukan? Termasuk, Bu. Kromosom DNA bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Maka kita sebut dengan mutasi kromosom. Tapi apakah semuanya mutasi DNA? Iya, semuanya mutasi DNA. Tinggal kita lihat mana dan apa yang dirubah. Kalau cuma satu bahasa yang dirubah, bisa titik. Kalau ada sekelompok bahasa yang dirubah, fragmen. Ada sebagian besar bahasa yang dirubah sehingga merubah jumlah struktur kromosom, maka kita sebut dengan mutasi kromosom. Jadi sekali lagi, in general, mutasi adalah perubahan pada basa nitrogen dari suatu DNA. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat kenapa kita concern terhadap terjadinya mutasi. Kenapa kita perlu khawatir atau peduli tentang adanya mutasi? Sarah Melinda. Sarah Melinda? Ada orangnya? Sarah Melinda. Nggak ada? Vina Savitri. Iya, Bu. Oke. Kenapa kita perlu memikirkan atau concern terhadap mutasi itu? Karena jika tidak terjadi mutasi kan tidak ada apa, Bu? Perbaikan dalam kerusakan sel, Bu. Perbaikan, mutasi hubungannya dengan perbaikan. Kenapa kita peduli adanya mutasi? Kenapa kita harus concern, harus memikirkan mutasi ini terjadi atau tidak? Efeknya kemana? Karena nantinya berpengaruh sama keanekaragaman makhluk hidup gitu, Bu. Nggak usah jauh-jauh dulu efek jauhnya gitu. Secara materi kita tentang genetika, apa hubungan mutasi dengan topik-topik yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Gagal dalam Mutasi tadi replikasi, artinya Bu. apa? Mutasi artinya berubah, gitu kan? Berubah pada basa nitrogen. Terus kalau terjadi perubahan pada basa nitrogen, efeknya apa? Sifat yang diturunkan sama keturunannya, Bu. Sifat itu maksudnya apa? Mempengaruhi proses apa dari proses genetika? Proses replikasi, Bu. Replikasi. Apakah replikasi akan terpengaruh ketika terjadi mutasi? Jadi kan katanya berubah sifat, berarti berubah apanya? Translasi. Translasi itu apa? Proses ngapain?
Sedihnya. Kalau translasi itu proses penerjemahan asam amino, Bu. Jadi apa hubungannya dengan mutasi? Proses apa yang dipengaruhi? Proses translasi. Terus apa yang akan berubah? Hasil proteinnya, Bu. Nah, artinya ketika terjadi mutasi, maka akan merubah protein yang dihasilkan. Ketika protein berubah, tentu secara fenotipe akan mempengaruhi. Apakah itu kemudian hidung kamu jadi pesek? Ya tergantung seberapa signifikan perubahan protein itu. Tapi in general bisa jadi enzimnya berubah, ketika metabolisme berubah, dan segala macam. Jadi terjadinya, kenapa kita bisa butuh concern terhadap mutasi? Karena mutasi adalah proses berubahnya materi basa-basa pada DNA yang akan berpengaruh terhadap perubahan protein yang dihasilkan. Nah, itu hubungannya. Jadi perubahan pada DNA akan mempengaruhi proses translasi ketika kita mensintesis protein. Nah, itu. Jadi berdasarkan pada tempat terjadinya mutasi, maka secara umum pada DNA, karena ingat tadi mutasi itu ada perubahan basa pada DNA, maka secara umum mutasi itu bisa dibagi berdasarkan dua. Nah, ini kaitannya dengan ekspresi protein ya. Yang pertama, jika mutasi itu terjadi pada daerah gen, apa itu gen? Bagian DNA yang mengkode protein, Bu. Bagian DNA yang mengkode protein, namun mutasi juga bisa terjadi pada daerah yang bukan gen. Nah, jadi kita bisa bedakan dua, mutasi yang terjadi pada daerah gen, mutasi yang terjadi pada daerah bukan gen. Oke. Nah, jadi berdasarkan tempatnya, mutasi itu terjadi pada daerah gen dan non-gen. Nanti akan kita lihat, apakah mutasi yang terjadi pada daerah non-gen akan menyebabkan perubahan juga pada protein. Nah, nanti kita lihat ini. Nah, sekarang kita bahas dulu mutasi yang terjadi pada daerah gen. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh ya, mutasi titik, ada mutasi yang mutasi titik itu ada dua jenis kan? Apa saja? Berdasarkan basa yang diganti mutasi titik itu ada dua jenis, yaitu Transisi dan transversi, Bu. nah, apa itu beda transisi? Saya bisa share nih. Saya bisa dikasih akses untuk share slide, share screen. Bisa, Bu.
Nih, ada dua jenis mutasi titik, transisi dan transversi. Nah, coba Reza Febrina, ada orangnya? Ada, Bu. Nah, coba jelaskan gambar itu. Apa yang dimaksud dengan mutasi transisi, apa yang dimaksud dengan mutasi transversi? Oke, Bu. Mutasi transisi itu adalah mutasi substitusi dari satu purin oleh purin lain. Purin yang lain atau satu pirimidin oleh pirimidin yang lain. Sedangkan yang Oke. transvers. Jadi ini yang disebut dengan transisi. Kita tahu kan ya, basa nitrogen itu ada dua jenis, purin dan pirimidin. Purin, adenin, guanin, pirimidin, timin, sitosin. Kita katakan mutasi transisi jika yang berubah itu purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin. A ke G atau G ke A, T ke C atau C ke A. Maka itu disebut dengan mutasi transisi. Kalau transversi ya? Kalau transversi, Bu, substitusi suatu purin oleh pirimidin atau substitusi oleh suatu pirimidin dengan purin. Artinya adalah adenin menjadi timin atau adenin menjadi sitosin atau sebaliknya, atau guanin menjadi timin atau guanin menjadi sitosin atau sebaliknya. Nah, jadi jalan. Oke. Bye. Nah, jadi ini yang jenis mutasi berdasarkan pada jenis basa nitrogen yang dihasilkan. Oke. Nah, ini jika mutasi titik. Kemudian kita juga bisa lihat efek dari mutasi itu, khususnya mutasi titik ya. Nah, mutasi titik itu kan ada dua jenis, ya kan? Ada yang mengganti, ada yang merubah jumlah. Merubah jumlah itu, mengganti itu kita sebut dengan substitusi, sedangkan yang merubah jumlah itu bisa berupa Delesi atau inversi. delesi atau insersi, Inversi. kehilangan atau pemasukan. Gitu. Nah, berdasarkan efeknya, efek dari mutasi ini, maka mutasi bisa kita bedakan. Nah, sekarang coba lihat. Yang di atas ini bisa kelihatan kursor saya? Bisa, Bu. Bu. Nah, di situ ada mRNA dengan GCU, GGA, GCA, CCA, GGA, CAA, GAU, GGA. Diterjemahkan ketika proses translasi menjadi alanin, glisin, alanin, protionin, glisin, nggak tahu bacanya apa, aspartat, glisin. Nah, kemudian terjadi mutasi di sini. Ini adalah mutasi substitusi, ini mutasi insersi atau delesi. Next. Nah, sekarang Pak, yang pertama ini kita sebut dengan mutasi tipenya Substitusi, Bu. iya, ini substitusi. Jadi ketiganya ini substitusi. Sudah ada di sini kan ya. 1, 2, 3 ini adalah jenis mutasi substitusi. Sedangkan yang di bawah adalah insersi. Nah, untuk yang pertama ini yang saya tunjuk. Itu berarti memberikan lembaga. Ini. Yang nomor 1 ini adalah jenis mutasi apa? Coba lihat yang berubah. Yang tanda merah yang berubah. Ya kan? Nah, sama enggak asam aminonya yang dihasilkan? Sama, Bu. Mutasi diam, Bu. Diam, Bu. Tidak ya. Berarti ini adalah
diam. Mutasi diam. Mutasi diam. Atau silent Silent mutation. mutasi. Jadi apa itu silent mutasi? Dia merubah urutan bahasa. Berubah, iya, harusnya GCA menjadi GCC. Ini jenis mutasinya. Berdasarkan bahasa yang berubah disebut dengan mutasi Transversi, Bu. transversi. Karena adenin berubah menjadi sitosin. Tapi apakah merubah asam amino? Tidak, Bu. Tidak. Bu. Kenapa? Karena alanin tetap menjadi alanin. Nah, apakah berdampak pada perubahan protein? Tidak. Tidak. Jadi, pada kasus ini kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan DNA tidak selalu menyebabkan terjadinya perubahan protein. Nah, ketika perubahan itu kenapa? Karena kaitannya dengan bagaimana cara atau simbol-simbol yang digunakan untuk sintesis protein. Seperti yang kita bicarakan ketika proses translasi. Ketika urutan jadi ada kaidah Weber namanya bagaimana kodon-kodon itu diurutkan kemudian untuk diterjemahkan menjadi asam amino. Beberapa protein, khususnya kayak leusin, gitu kan, arginin, dia memiliki lebih dari satu kodon untuk diterjemahkan menjadi asam amino. Jadi setiap asam amino itu bisa disandi oleh satu kodon, contohnya metionin, tapi bisa lebih dari suatu kodon, maksimal 6 kodon, contohnya leusin. Leusin adalah asam amino yang disandi oleh 6 jenis kodon. Maka efeknya adalah ketika terjadi perbedaan atau perubahan pada materi genetik, maka tidak selalu berefek pada perubahan asam amino. Sehingga asam amino tidak berubah, protein tidak berubah. Nah, ini disebut dengan silent mutasi atau mutasi diam. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu apa mutasinya? Berdasarkan bahasa nitrogennya apa jenis mutasinya? Mutasi Salah salah arti, arti. Bu. Apa? Mutasi salah arti, Bu. Berdasarkan jenis asam amino yang berubah, maka mutasinya adalah Mutasi salah arti, Bu. Transisi ya, Bu. apa? Berdasarkan jenis asam aminonya dulu sih. Mutasi Transisi, Bu. transisi. Transisi, Bu. Nah, kemudian berdasarkan efeknya, maka mutasi ini disebut dengan Salah arti. Salah arti. salah arti atau salah arti. Ya, itu deh. Nah, jangan diterjemahkan semuanya ya. Jadi sebut juga dengan mutasi sense mutasi. Mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Di mana dari glisin menjadi arginin. Berubahnya asam amino ini kemungkinan akan merubah protein. Tapi kalau Anda belajar lebih lanjut, tidak selalu juga nanti perubahan asam amino akan merubah protein. Karena kalau Anda belajar genetik lebih lanjut, lebih dalam, nanti akan kita hitung juga jenis-jenis asam amino mana. Kalau pH-nya sama, gitu. Kemudian ikatan ionnya sama, kadang-kadang nggak signifikan juga akan merubah protein. Ada kajian-kajian begitunya. Tapi yang pasti di kita hari ini, terjadinya perubahan basa nitrogen pada DNA akan menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Nah, perubahan asam amino ini kemungkinan akan merubah protein, maka berdasarkan perubahan yang dihasilkan ini disebut dengan sense mutasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini kita sebut dengan
di mana sitosin berubah menjadi urasil. Berdasarkan basa nitrogen yang berubah, ini disebut dengan Transisi, Bu. Transisi, Bu. transisi, di mana sitosin berubah menjadi timin karena ini RNA menjadi urasil. Nah, kemudian efek yang ditimbulkan, maka ini kita sebut dengan mutasi Tanpa arti. Tanpa arti, Bu. Tanpa arti, Bu. tanpa arti. Kamu kayak judul lagu aja ya. Maka ini kita sebut dengan Nonsense nonsense mutation. mutasi. Oke, jadi itu yang kita maksud tadi penjelasan bagaimana mutasi itu terjadi. Nah, di sisi lain, ketika terjadi mutasi titik yang menyebabkan terjadinya penambahan atau insersi atau pengurangan suatu basa nitrogen pada suatu DNA, maka yang terjadi adalah perubahan rangka baca dari suatu DNA. Kerangka baca mana yang berubah? Nah, coba kita lihat di sini. Yang di atas urutannya adalah GCU, GGA, masih harusnya GCA. Ya kan? Tapi ketika kedatangan satu sitosin, maka urutannya akan berbeda. Jadi friendship mutasi, perubahan kerangka baca. Bagaimana kita mengurutkan kodon-kodonnya jadi berubah. Nah, biasanya friendship mutasi ini akan menyebabkan perubahan total pada suatu protein. Karena yang tadinya setelah alanin ada prolin, glisin, aspartat, dan glisin, sekarang karena dia berubah kerangka bacanya, maka dia berubah secara signifikan. Jadi, bisa kita lihat, walaupun ini adalah mutasi titik, mutasi yang hanya merubah satu basa nitrogen, tapi efek yang ditimbulkan bisa signifikan pada suatu protein. Kenapa? Karena yang dirubah di sini adalah kerangka baca, bagaimana kita menyusun kodon-kodon pada satu mRNA. Jadi, pada chapter ini kita bisa lihat mutasi titik bisa tidak berpengaruh ketika yang berubah itu pada jenis kodon yang mengkode asam amino yang sama, tapi bisa berpengaruh menyebabkan mutasi yang disebut dengan sense mutasi, tapi belum tentu berpengaruh terhadap struktur protein karena yang berubah satu asam amino, tapi bisa juga menyebabkan berhentinya proses translasi. Nah, apa efek dari berhentinya proses translasi? Efeknya adalah asam amino akan lebih pendek, jadi polimer asam amino akan lebih pendek dibandingkan protein aslinya. Kalau misalnya nonsen mutasi atau stop codon itu terbentuk di awal mRNA, yang tadi mRNA kita terdiri dari 1000 asam amino, mungkin hanya tinggal 10 asam amino. Kebayang tuh ya efeknya. Jadi nonsen mutasi terbentuknya stop codon ini efeknya terhadap protein tergantung di mana terjadinya. Kalau terjadi di bagian belakang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau terjadi di bagian upstream, maka dia tentu akan signifikan mempengaruhi protein kita. Nah, selanjutnya mutasi yang menyebabkan terjadinya insersi atau delesi secara asam amino bisa jadi tidak berubah banyak, gitu ya, tapi bisa juga membentuk stop codon. Karena ketika kerangka baca sudah berubah,
bisa jadi kodon-kodon di belakangnya ada yang terjemahkan sebagai stop codon. Jadi itu, atau bisa juga tidak menyebabkan stop codon gitu. Dia bisa lanjut sampai selesai tidak ketemu stop codon, tapi jenis asam amino yang dihasilkan sudah sangat jauh berbeda karena urutan kodon sudah dirubah sejak terbentuknya friendship mutasi ini. Nah, jadi ini yang kita lihat dari mutasi berdasarkan pada jumlah basa nitrogen yang berubah. Tadi kita yang terus kita lihat mutasi yang terjadi pada daerah gen. Nah, selanjutnya seperti yang ditanyakan tadi, ini adalah mutasi yang terjadi pada daerah gen. Bagaimana jika mutasi tidak terjadi pada daerah gen? Apakah akan mengubah protein? Kira-kira menurut Anda, jika mutasi tidak terjadi pada daerah gen, apakah akan merubah protein? Enggak, Bu. Enggak. Yang lain? Kira-kira nih, jika mutasinya terjadi bukan pada daerah gen, kemudian apakah protein kita akan berubah, akan terganggu? Atau kalau mutasi terjadi pada daerah bukan gen, ya nggak ada masalah. Gimana? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Nah, menurutmu jika mutasi tidak terjadi pada daerah yang bukan gen, gimana? Boleh diulang, Bu, pertanyaannya? Nggak usah aja lah, Cin. Yang lain aja. Yang lain? Gimana? Berpengaruh nggak? Berpengaruh, Bu. Gimana? Kenapa dia bisa pengaruh, Hina? Karena nggak terjadi pada tempatnya gitu, Bu. Kalau menurut Vina. Tapi kan dia tidak mengekspresikan protein, Hina. Gimana, Jeng? Aduh. Rasanya tidak berpengaruh. Saya nggak cubit, kenapa kamu aduh? Iya, Bu, takut salah Vina jawabnya, Bu. Nggak apa-apa, paling diketawain doang. Gimana? Pertanyaannya kan mutasinya bukan pada gen, apakah mempengaruhi proteinnya?
Gimana? Nih, kalau saya share ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa menjelaskan jika mutasi terjadi pada daerah bukan gen? Ini contohnya, terus apa efeknya terhadap protein? Ayolah, udah ya, saya nggak mau jawab ya. Kalau you tak mau pikir, nah ini contohnya, ini akan jadi soal ujian. Jadi silakan Anda pikirkan dan cari hubungannya satu dengan yang lain. Nah, jadi kita sudah lihat tadi mutasi pada daerah gen, mutasi juga bisa terjadi pada daerah yang bukan. Nah, yang pada gen tidak selalu menyebabkan terjadinya perubahan asam amino atau perubahan protein, tapi sebagian besar menyebabkan perubahan protein, asam amino. Nah, itu. Sekarang berdasarkan tempat terjadinya, tadi saya dengar tuh, siapa yang presentasi jenis mutasi itu secara umum bisa spontan mutasi, bisa mutasi yang terinduksi. Nggak ada mutasi alami, mutasi spontan, mutasi alami. Nah, Anda jangan ragu tentang itu. Apa yang dimaksud dengan mutasi spontan? Mutasi yang terjadi begitu saja tanpa ada induksi. Ini disebabkan karena kesalahan proses replikasi di tubuh kita. Nah, jadi itu yang disebut dengan mutasi spontan. Nggak bisa kita apa-apakan tuh, dia terjadi begitu aja. Yang kedua adalah mutasi yang terinduksi. Komponen atau bahan yang bisa menginduksi mutasi kita sebut dengan Mutagen. mutagen. Nah, berdasarkan jenisnya, mutagen itu bisa kita bagi menjadi 3. Fisik, kimia, dan biologi. Jenis mutagen fisik contohnya adalah Sinar ultraviolet. sinar ultraviolet, sinar gamma, Sinar itu adalah radiasi. jenis mutasi yang bisa terjadi secara fisik. Nah, contoh efek dari sinar UV itu, makanya Anda harus skincare kan ya. Beli semua perangkat skincare yang salah satunya yang terpenting itu adalah sunblock. You pakai sunblock nggak? Apa aja skincare-mu, Rena? Ada berapa lapis? Pagi, siang, sore, malam? Nggak pakai itu. Nggak pakai bedak beras. Nggak pakai, maksudnya ada pakai Bu, tapi nggak. Coba saya lihat yang open kamera. Kayaknya yang pakai skincare siapa? Oh, kayaknya Nadila deh yang pakai skincare. Iya, kamu apa skincare-mu? Kalau Anda yang belum punya skincare, beli ke Kak Ica. Dia jualan apa aja. Nah, artinya, jadi harusnya Kak Ica itu kan di biologi ya. Ketika dia jual skincare, harusnya dia mampu menjelaskan itu dengan cara biologi. Dia harus bilang, sehari itu kita terpapar sekian sinar UV. Sinar UV itu bisa menyebabkan dimer timin. Ketika timin dimer, maka dia akan menyebabkan perubahan mutasi yang bersifat prinsip mutasi, perubahan kerangka baca. Nah, ketika terjadi prinsip mutasi, akan merubah asam amino. Itu yang menyebabkan kulit-kulit menjadi flek-flek hitam. Nah, suruh Kak Ica jualan secara biologi besok. Nah, itu salah satu efek dari mutasi.
itu adalah mutasi yang terinduksi. Dia diinduksi secara fisik. Sinar gamma, sinar UV, sinar gamma itu menyebabkan DNA itu menjadi terfragmen, terpotong-potong, hancur. Tapi kalau sinar UV sifatnya dimer-timin. Jadi kalau ada timin-timin berdekatan tuh dia akan dianggap satu, padahal dua. Itu kayak terjadi delesi. Dia tidak delesi tapi dia kayak menggabung menjadi satu. Sehingga perubahan frekuensi. Nah, mutasi oleh UV, sometimes dia bisa bersifat kembali, reversible. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di lab, Anda banyak bekerja dengan sinar UV, maka salah satu strategi kita lihat sinar putih. Sinar putih itu lampu neon. Nah, memaparkan diri ke sinar putih. Nah, ketika dia ketemu sinar putih, dia akan mencoba bisa kembali. Tergantung separah apa perubahan yang terjadi. Nah, itu. Kemudian ada mutasi yang diinduksi oleh senyawa kimia. Contohnya senyawa kimia itu macam-macam, ada ETBR, ada borak. Makanya kalau Anda bekerja di laboratorium, penting sekali buat Anda membaca feedset atau keterangan bahan-bahan yang Anda pakai. Karena bagaimana maintenance-nya itu akan tergantung dari karakter bahan itu. Makanya, Jeng, itu sebabnya Anda nggak boleh main di labor. Labor itu bukan tempat bermain. Karena di sana banyak zat-zat yang mungkin saja dia bersifat karsinogen, mungkin dia bersifat toksit, mungkin dia bersifat segala macamnya. Makanya Anda labor bukan tempat bermain, labor bukan tempat makan. Jadi kalau Anda ke lab, terus ketemu saya, terus ada botol minum Anda di atas meja lab, saya tuh nggak segan buang ke tong sampah tuh semahal apapun Tupperware Anda. Karena ini demi keselamatan kita. Dan sekali lagi saya bilang, Anda akan jadi guru, akan mengelola labor di sekolah, attitude itu dibangun. Jadi attitude itu tidak lahir begitu saja, dia dibangun berdasarkan kebiasaan. Itu dasarnya. Nah, kemudian banyak makanan-makanan lain lah ya, pewarna. Kenapa sekarang makanan-makanan yang sifatnya alami itu lebih mahal? Karena banyak pewarna, banyak pengawet yang juga menginduksi terjadinya mutasi. Nah, secara kimia ada borak, ada segala macamnya. Kemudian yang terakhir, mutasi juga bisa diinduksi oleh organisme. Baik itu khususnya yang berukuran kecil ya, mikroskopik. Baik itu virus ataupun bakteri. Yang terkenal itu penginduksi mutasi atau virus yang bersifat mutagen itu adalah kelompok papilloma virus. Papilloma HPV itu, papilloma virus itu yang paling sederhana yang ada pada Anda, silakan diangkat jempol atau kakinya yang ada kutil. Ada nggak tuh di antara Anda yang punya kutil? Nah, nggak usah geleng-geleng, cek dulu. Coba jujur cek di telapak kaki, ada di dengkul biasanya, ada di jari-jari. Nah, kalau kata orang tua itu kan ada kutil tuh karena Anda keinjak nasi. Padahal itu enggak, itu virus HPV. Jadi jangan sok imut, Cin. Jadi ada pacarnya punya kutil, ih lucu, pegang-pegang. Nah, itu virus sifatnya menular. Ya, jadi itu HPV low risk, jadi HPV yang sifatnya resikonya kecil, jadi bisa diobati. Tapi HPV itu juga ada yang high risk. Contohnya HPV type 11, 16, 6, 12. Nah, ada tipe-tipenya secara genetik Anda bisa genotyping nanti, dan itu related dengan terjadinya kanker. Baik itu kanker serviks maupun kanker nasofaring. Makanya perempuan-perempuan penderita kanker serviks itu umumnya terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, sudah pernah melakukan hubungan seks. Nah, HPV itu menyerang lapisan kulit karena jaringan yang spesifik itu kulit karena dia punya beberapa lapisan. Jadi dia akan cenderung berada pada lapisan muda dari kulit atau dari epitel kita. Makanya kasus kanker serviks yang diinduksi oleh HPV itu akan beresiko terjadi pada, jadi kalau Anda mengambil nanti tertarik ke mikrobiologi medis, nah Anda akan belajar ini lebih jauh, itu cenderung terjadi pada
perempuan yang pertama kali melakukan hubungan seks di usia muda. Kenapa? Karena epitel kita di sekitar serviks itu masih muda. Jadi semakin muda seorang melakukan seks pertamanya, makin cenderung dia untuk terkena kanker serviks. Nah, yang kedua adalah yang suka berganti-ganti pasangan. Karena struktur reproduksi perempuan yang berbeda dengan laki-laki, maka karena perempuan struktur reproduksi kita terbuka, kita cenderung untuk mudah terinfeksi penyakit-penyakit menular seksual, salah satunya infeksi HPV dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian yang suka bergonta-ganti pasangan. Makanya hari ini sangat dianjurkan kepada perempuan-perempuan di dunia ini untuk menerima vaksin HPV. Karena kematian kanker serviks salah satu penyebab kematian terbesar pada perempuan. Nah, selain HPV, sekali lagi di serviks, nah HPV juga menginduksi terjadinya kanker nasofaring. Nah, ini. Jadi artinya dia menginduksi terjadinya mutasi sehingga mengarah karena terjadinya, ingat pelajaran kita tentang repair DNA, ketika kita bicara tentang repair DNA, efek dari kegagalan repair DNA adalah terjadinya mutasi. Ingat topik kita sebelumnya. Nah, itu. Kemudian terakhir penguatan dari saya, berdasarkan efek jangka panjang yang dihasilkan oleh mutasi ada tergantung kepada tempat terjadinya pada tubuh, bukan pada DNA ya. Ada yang mutasi terjadi di somatik, di sel tubuh, karena sel tubuh membelah secara mitosis, maka efeknya hanya lokal di tempat terjadinya mutasi. Tapi jika mutasi terjadi di sel germ atau sel gamet, maka mutasi itu akan diwariskan. Jadi tidak selalu mutasi kemudian berwaris atau berefek ke keturunan. Misalnya nih, Anda malas pakai skincare gitu, atau Anda beli skincare yang abal-abal, terus ada flek di muka Anda. Terus apakah anak Anda juga akan flek? Tidak, karena muka itu ada sel somatik, bukan sel gamet. Nah, oke. Jadi mungkin itu penguatan dari saya untuk topik genetik kita kali ini, khususnya untuk mutasi. Saya berharap dan bukan berharap, harus sih, kelompok yang mempresentasikan mutasi ini memperbaiki slide-nya lebih baik dan di-share ulang untuk bisa kita jadikan referensi untuk belajar. Jadi kelompok yang presentasi hari ini harus memperbaiki slide-nya lebih baik lagi. Dicari referensi-referensi yang memang komprehensif dan tepat untuk digunakan dalam pembuatan presentasi. Nah, oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dari proses ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Bu, Yap. boleh pindahkan hostnya ke Reza lagi, Bu? Kenapa harus dipindahkan? Kalau saya close, kalian masih kuliah pakai ini? Enggak, mau save recordnya, Bu. Oh gitu. Terus saya harus ngapain? Pindahin buat Reza jadi host lagi, Bu. Siapa? Buat Reza. Harusnya tadi itu Reza Febrina. Ya, Bu. Tadi itu bisa jadi co-host gitu nggak sih? Make host ya? Yes. Ya, Bu. Udah, Jeng? Ya, Bu. Makasih, Bu. Udah ya? Ya, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu.